Kompas TV, independen, terpercaya. Halo, selamat pagi saudara. Anda menyaksikan Sapa Sulsel di Kompas TV Independen Terpercaya. Seperti biasa, kami akan menghadirkan sejumlah informasi menarik untuk menemani aktivitas pagi Anda hari ini. Saudara, untuk mencegah dan menanggulangi perubahan iklim dibutuhkan upaya besar dari semua pihak, termasuk dari kalangan anak muda. Setiap tahun ada gerakan yang dilaksanakan oleh Earth Hour, yakni memadamkan lampu selama 1 jam sebagai bentuk dukungan atas upaya menyayangi bumi. Lantas, apa itu Earth Hour, saudara, dan apa pencapaian yang ingin didapatkan dari setiap programnya? Hal ini akan kita bahas bersama dengan dua narasumber yang sudah hadir di studio Kompas TV. Ini ada Junaidi Jabar, selaku Koordinator Earth Hour Makassar. Selamat pagi, Mas Junaidi. Selamat pagi. Apa kabarnya, Mas? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Selain Mas Junaidi, juga telah hadir ada Muhammad Dafa Shareza, selaku pengurus Earth Hour Makassar. Selamat pagi, Dafa. Pagi, Kak. Apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, Kak. Alhamdulillah baik. Dua-duanya dalam keadaan baik dan juga semoga kedepannya tetap baik dan juga bisa menjalankan program-programnya yang visi misi dari Earth Hour. Nah, mungkin kalau kita berbicara soal Earth Hour ini, banyak saudara ataupun juga pemirsa yang di luar sana belum tahu Earth Hour itu sebenarnya komunitas seperti apa. Mungkin boleh dijelaskan dari Mas Jabar. Ya, baik. Untuk komunitas Earth Hour sendiri ini adalah komunitas non profit, yang dimana kita benar-benar adalah komunitas tanpa budget, yang kita bergerak dengan bersama teman-teman anak muda di seluruh dunia, termasuk Indonesia dan khususnya di Makassar sendiri. Ya, untuk komunitas Earth Hour sendiri ini adalah salah satu kegiatan yang pertama kali digerakkan di Sydney, Australia. Itu pertama kali 2007. Ya. Jadi pada awalnya adalah orang-orang di Sydney dulu, Kak, mengatakan di bulan Maret tersebut itu adalah suhu bumi sangat panas dan beda dari bulan-bulan yang lainnya. Nah, makanya para peneliti pada saat itu mencoba mencari apa solusi yang mungkin bisa didapatkan. Nah, akhirnya mereka mencoba membuat gerakan yang namanya Earth Hour, yang sampai saat ini bisa dikenal dengan switch off, yaitu memadamkan listrik atau alat elektronik yang tidak terpakai selama 1 jam. Nah, untuk kegiatan ini itu pertama kali diinisiasi oleh WWF atau Worldwide Foundation for Nature. Nah, kegiatan ini terus-terus berjalan seiringnya waktu sampai saat ini. Dan untuk Makassar sendiri kita sudah bergerak dari tahun 2011 dan official itu di tahun 2012, Mas. Nah, itu. Untuk wilayah Makassar ini kan sebagai wilayah provinsi seperti itu. Nah, untuk Indonesia sendiri ini apakah ada wadah untuk seluruh kota-kota yang ada di Indonesia secara nasional seperti itu, atau memang langsung pusat di Australia atau seperti apa? Ada. Jadi kita ada pusat yaitu di Jakarta. Ya, namanya juga Earth Hour Indonesia. Bisa dicek untuk Instagramnya mungkin. Nah, jadi untuk Makassar sendiri yang adalah salah satu kota bagian dari Earth Hour yang ada di Indonesia. Nah, termasuk dari untuk Sulawesi Selatan itu ada juga Palopo, dan juga dulu ada Wajo kalau nggak salah. Nah, iya, tapi Wajo saat ini memang lagi kurang aktif pada tahun ini, dan tinggal kami dan Palopo dari Sulawesi Selatan. Kita juga ada dari Palu. Ya. Jadi untuk Sulawesi sendiri itu ada Palu, Makassar, dan Palopo yang aktif saat ini. Berarti untuk Makassar nih yang selalu konsisten ya sejak tahun 2011 sampai tahun 2024 ini dengan kegiatan-kegiatannya. Saya ke Mas Dafa. Mas, ini kalau berbicara soal Earth Hour dan komunitasnya, ini kalangannya berasal dari mana saja sih, bisa dijelaskan? Oh iya, Mas. Jadi Earth Hour itu, Kak, nggak tertutup
misal harus anak muda atau orang tua, tapi kita mau coba mencakup segala golongan, Kak. Tapi kan kalau membahas tentang lingkungan, di mana kalau orang tua pasti sudah punya kesibukan yang lain, Kak. Ya, betul, Makanya betul. kita coba untuk menggait lebih banyak anak muda, karena di mana ini kan anak muda yang bakalan lanjutkan bumi ini, Kak. Jadi kita sasarannya di Earth Hour itu kita adalah pelajar dari SMP, SMA, khususnya juga mahasiswa, Kak. Karena mereka ini yang banyak menggunakan alat elektronik yang tidak terpakai, Kak. Itu yang kita targetkan, bagaimana generasi muda ini, generasi milenial ini bisa kalau ada alat elektronik yang tidak terpakai, sebaiknya kita hematkan saja. Kalau ada yang tidak terpakai, mending kita matikan saja. Iya, betul. Mungkin itu, Kak. Oke. Nah, sebagai anggota komunitas Earth Hour ini, Mas Dava dan juga Mas Junaidi tadi bilang bahwa ini sudah konsisten dilakukan sejak tahun 2011. Nah, saya ke Mas Junaidi dulu sebagai koordinator Earth Hour Makassar ini, sebagai penggerak komunitas. Sejak kapan sih sebenarnya gabung di komunitas ini dan apa alasannya untuk gabung? Iya. Kalau untuk pertama kali gabung di Earth Hour itu tahun 2021. Itu pertama kali sebenarnya saya cuma diajak. Oke. Cuma diajak. Tapi untuk pribadi saya memang dari kecil itu udah memang diajar untuk stop buang sampah sembarangan. Itu ajaran dari kecil. Dan akhirnya sampai SMA saya coba bahwa mungkin saya butuh wadah untuk menyalurkan aspirasi-aspirasi saya tentang lingkungan, bahwa bukan cuma masalah pemerintah yang jadi peran utama untuk menangani permasalahan-permasalahan lingkungan, tapi masyarakat juga yang harusnya berperan aktif dalam hal tersebut. Contohnya pada saat banjir, masyarakat selalu berkata, pemerintah yang tidak konsisten dalam menangani hal tersebut. Sedangkan kalau kita mau berpikir dari awalnya adalah sebenarnya masyarakatnya sendiri yang melakukan tersebut. Karena apabila kita buang sampah sembarangan, kan itu akan kembali ke kita lagi. Apabila sampah tersebut mengalir ke drainase, itu kan bisa mengakibatkan tersumbatnya aliran tersebut. Oke. Gitu. Berarti memang kolaborasi bukan hanya dari pemerintah. Benar. Pemerintah memberikan imbauan, tapi kembali lagi ke masyarakatnya. Iya, benar. Mau patuh atau tidak itu kan dampaknya akan kembali ke masyarakat. Saya ke Mas Dava, Mas. Ini kalau tadi Mas Junaidi bilangnya sejak dari kecil sudah melakukan hal-hal tindakan kecil untuk menyayangi bumi seperti itu. Kalau Mas Dava sendiri, apa yang memotivasi untuk gabung di komunitas Earth Hour ini? Ya, Mas. Jadi di pelajaran SD kan kita sudah diajarkan kecil-kecil. Misal saya ingat sekali di pelajaran IPA waktu saya SD itu sudah disinggung sedikit tentang efek rumah kaca. Kemudian dari TK lagi kita diajar bagaimana buang sampah, kita diajar bagaimana menggunakan alat listrik sehematnya mungkin. Dari sejak SD itu, Kak, dari TK itu saya berpikir, ya juga sih, maksudnya beberapa tahun ke depan kan pasti saya bakalan nikmati ini bumi. Iya, betul. Jadi dari situ selalu terpupuk, masuk SMP ikut organisasi OSIS minimal, SMA begitu, sehingga masuk di kuliah seperti saat ini, Kak. Saya melihat di Instagram ini, ada Earth Hour. Informasinya di Instagram. Informasi di Instagram, kayak, ini yang saya cari loh dari kemarin. Maksudnya, ini yang saya butuhkan, ini yang saya cari, komunitas yang betul-betul bisa menyalurkan apa yang saya inginkan, sehingga apa yang saya inginkan bisa menginfluence juga anak-anak muda lainnya. Karena kalau dari saya sendiri untuk mau menginfluence orang banyak itu kan susah, Kak. Makanya saya butuh organisasi, saya butuh wadah, ketemulah dengan Kak JJ ini, Mas Junaidi dengan Earth Hour itu, Kak. Oke, akhirnya ketemu komunitas Earth Hour yang visi misinya sama nih, Betul, Kak. ketertarikannya sama. Nah, dengar-dengar juga nanti Earth Hour di bulan 3 ini khususnya untuk di Kota Makassar akan mengadakan kegiatan memadamkan alat elektronik yang tidak terpakai selama 1 jam. Nanti informasinya kita sampaikan kepada pemirsa dari rumah saja berikut ya, Junaidi dan Mas Dava. Saudara tetaplah bersama kami di Sapa Sulsel. Mencari tahu, mendengarkan lebih utuh dan mendalam, mempertanyakan rasa keadilan.
Saya mau minta klarifikasi. Klarifikasi. Ini tanggung jawab saya. Bapak malu nggak sih? Apakah saya dengar permintaan maaf yang benarkah backingnya para jenderal seolah-olah menjadi korban? Kita mengingatkan penguasa. Menghibur yang papa. Rosi. Saya, Budiman Tanurjo, menyambut Anda dalam sebuah forum berkualitas. Mencermati Indonesia dengan bijak dari kacamata kebangsaan, kita dapat menemukan banyak pemikiran konstruktif, kritis, dan taktis yang mampu menyelesaikan problem negeri ini. Satu meja The Forum live di Kompas TV. Kompas TV, Rumah Pemilu. Saya Muhammad Ramlan Pomanto dari Pomanto, Wali Kota Makassar, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kota Makassar untuk berpartisipasi dalam gerakan Earth Hour Makassar, sebuah gerakan untuk mematikan lampu dan alat elektronik yang tidak terpakai selama 1 jam. Sekali lagi, kita mematikan seluruh alat elektronik dan lampu kita selama 1 jam pada hari Sabtu 23 Maret 2024 pukul 20.30 sampai 21.30. Selama 1 jam pada hari Sabtu 23 Maret 2024 pukul 20.30 sampai 21.30. Mari luangkan waktu 1 jam untuk bumi kita sebagai ikhtiar kita untuk menjaga bumi kita. One chance for Earth. Ini aksiku, mana aksimu? Ya saudara, kembali bersama kami di Sapa Sosial bersama saya Gufran Lamataha dan juga dua narasumber kita, teman-teman dari Earth Hour Makassar. Nah, berbicara soal Earth Hour ini kan punya agenda tiap tahun yang selalu konsisten nih dilaksanakan sejak tahun 2011-2012 ya, Mas. Nah, salah satunya ini ialah seperti yang saya sebutkan tadi, mematikan alat elektronik yang tidak terpakai. Nah, saya ke Mas Junaidi ini selaku koordinator Earth Hour Makassar, ini boleh dijelaskan kegiatan Earth Hour yang akan dilakukan nanti ini konsepnya seperti apa dan kapan akan dilakukan? Baik, ya seperti yang pertama saya katakan tadi di awal bahwa Earth Hour ini adalah kegiatan untuk menghemat energi. Nah, untuk tahun ini kita akan melaksanakannya bertepatan di tanggal 23 secara serentak, secara global di seluruh dunia untuk mematikan lampu atau alat elektronik yang tidak terpakai. Sekali lagi bahwa alat elektronik yang tidak terpakai. Bahwasanya banyak dari masyarakat yang mengatakan, oh ini sudah sering terjadi, sudah beberapa kali dilakukan oleh, bahkan kemarin kan kita mengalami mati lampu, ya pemadaman lampu, bergilir ya. Okay. Nah, sebenarnya kalau melihat dari kasus tersebut fine-fine aja, karena untuk masalah tersebut kita sebenarnya berpacu dalam kegiatan menghemat energi. Nah, dari kegiatan ini kita mau mengingatkan ke masyarakat bahwa alat-alat elektronik yang tidak terpakai itu sebenarnya masih terpakai atau mengalir listrik. Nah, contoh kecilnya mungkin teman-teman yang menggunakan handphone pada saat ngecas, ngecharger, ya itu apabila sudah nggak digunakan tapi masih tercolok, itu kan masih mengalir daya listriknya. Nah, apabila itu sebaiknya dicabut ya, berarti. Sebaiknya dicabut aja, supaya selain hemat energi, orang tua juga tidak banyak pengeluaran dari listriknya. Nah, itu. Oke, berarti memang dari hal-hal kecil ya harus sudah bisa diperhatikan dan lewat kegiatan ini bisa kembali menyadarkan khususnya anak-anak muda. Iya. Nah, saya ke Mas Dava lagi nih, Mas. Mungkin boleh diceritakan bentuk kolaborasi seperti apa nih dengan pemerintah. Tentu kita harus menggandeng pemerintah nih untuk bisa mengadakan kegiatan sebesar ini. Bentuk kolaborasi seperti apa sih yang selama ini dilakukan dari teman-teman Earth Hour untuk pemerintah Kota Makassar?
Oh ya, jadi bentuk kolaborasinya kita dengan pemerintah itu Senin kemarin kita sudah ketemu dengan Pak Wali Kota Makassar. Kita baru mau menjelaskan sedikit Earthhour kayak begini-begini. Tanggapannya Pak Wali Kota kemarin, saya sudah kerjasama dengan Earthhour dari awal saya menjabat. Jadi artinya ini sudah kolaborasi yang tiap tahun kita lakukan dengan pemerintah Kota Makassar. Nah, karena kita sadar lagi kalau kita komunitas kita mau melakukan sendiri itu kurang maksimal, Kak. Makanya kita dari awalnya Pak Wali menjabat di Kota Makassar, beliau mengatakan kayak begitu, bilang dari awal saya menjabat saya sudah dukung ini Earthhour, sudah dukung adakan switch ini. Di lain dari itu, di luar dari pemerintah yang sudah pasti kita dapat support, Kak, kita juga ajak beberapa perusahaan-perusahaan karena kita lihat data di PLN Sulselbar, ternyata yang banyak mengonsumsi daya listrik itu adalah dari perhotelan, dari industri dan lain sebagainya. Nah, makanya kita coba mengajak pengusaha-pengusaha hotel yang ada di Kota Makassar, bagaimana caranya bisa membantu kami, bagaimana caranya bisa menginfluence masyarakat dalam menghemat penggunaan energi, Kak. Nah, khususnya penggunaan listrik ini. Tadi kan disebut bahwa selama pemerintah Kota Makassar dalam hal ini Pak Wali sejak awal menjabat sudah sangat mendukung kegiatan ini. Selama ini sebenarnya bentuk support atau bentuk bantuan seperti apa yang diberikan dari pemerintah Kota Makassar untuk komunitas ini? Oh ya, Kak, jadi untuk tahun ini kita diberikan wadah, Kak, kita diberikan tempat. Kemarin kita dikasihkan opsi seperti Pantai Losari, Bentang Rotterdam, Monumen Mandala dan beberapa destinasi wisata yang ada di Kota Makassar. Jadi Bapak Wali kemarin tawarkan bilang mau pakai tempat ini, kita rombak dulu sama teman-teman apakah kita mampu untuk jalankan semuanya, karena betul-betul support yang diberikan itu, Kak, luar biasa. Yang awalnya kita cuma target kita cuma butuh Benteng Rotterdam, Pak. Ternyata Bapak bilang sekalian nih pakai Pantai Losari, sekalian nih pakai CPI, sekalian nih pakai Monumen Mandala, supaya betul-betul kegiatannya kita ini terlihat di Indonesia, kalau bisa kita terlihat juga lah sampai teman-teman dari negara lain, Kak. Kurang lebih seperti itu. Oke. Nah, saya kembali ke Mas Junaidi Jabar selaku koordinator Earthhour Makassar. Nah, temanya untuk kegiatan kali ini itu temanya apa? Terus kemudian kesiapannya untuk kegiatan ini tanggal 23 Maret ya? 23 Maret. 23 Maret siapa-siapa atau instansi apa yang sudah siap mendukung kegiatan Earthhour ini dan kolaborasinya? Mungkin boleh dijelaskan. Ya. Kalau untuk tema sendiri dari Global sendiri mengeluarkan Give an Hour for Earth, yaitu artinya berikan satu waktu atau 1 jam untuk bumi ini. Nah, untuk Indonesia sendiri itu 1 jam untuk bumi, seperti itu. Dan untuk tema lokal kita mengambil yaitu One Chance for Earth. Gitu. One Chance for Earth, Satu kesempatan untuk bumi. Jadi kenapa kita mengambil tema tersebut? Karena saya kira kita tidak harus beranggapan untuk mengatakan, masih banyak waktu-waktu lain atau kesempatan lain untuk melakukan hal tersebut. Tapi seperti hidup, ya kita ingin masyarakat mengetahui bahwa seperti hidup ini kita tidak tahu apakah kita masih hidup atau tidak besok, supaya masyarakat kembali untuk tergerak hatinya untuk bergerak dalam kegiatan tersebut. Pokoknya kesempatannya yang ada sekarang digunakan sekarang kesempatannya. Nah, tadi kan dikatakan bahwa selain pemerintah terus juga mengajak instansi-instansi untuk ikut mendukung kegiatan Earthhour ini. Nah, selama sejauh ini dari tahun 2011 tadi ya, 2012 konsisten melakukan kegiatan Earthhour, pemadaman alat elektronik yang tidak digunakan. Sejauh ini instansi-instansi mana ini yang sudah berkontribusi mendukung Earthhour, Mas? Untuk sampai saat ini selain dari hotel, kita biasanya berkolaborasi dengan instansi-instansi non komersil, seperti misalnya kayak DLH dan lain-lain. Ya, dan kita juga kemarin baru melaksanakan kolaborasi bersama Dispar, Dinas Pariwisata, karena untuk tahun ini sendiri kita mengusung konsep yaitu
kegiatan kita ingin melibatkan UMKM. Oh, melibatkan Ya, UMKM dan juga semua Benar. lapisan masyarakat. Nah, untuk kolaborasi tahun ini nih yang 23 Maret ini, sudah adakah instansi atau hotel yang siap mendukung Earth Hour? Alhamdulillah sudah ada. Itu dari mana saja? Ya, untuk sekarang itu sudah kurang lebih 15 hotel. Iya. Oke. 15 hotel. Mereka berarti siap untuk memadamkan Insya Allah listriknya 1 jam ya? Iya. Itu bersamaan Iya. 23 Maret itu? Iya, 23 Maret jam 20.30 sampai 21.30. Memang pertengahan malam ya, Iya, di mana benar. orang sudah kurang menggunakan Benar. listrik. Oke, berarti semoga tanggal 23 ini makin banyak Amin. instansi lagi yang akan berkolaborasi dengan teman-teman dari Earth Hour. Kita akan bahas mengenai Earth Hour dan juga iklim yang ada di bumi seperti apa bersama teman-teman Earth Hour. Saudara, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sapa Sosial. Penelusuran demi penelusuran dilakukan. Keuntungan ataupun uang modal utama dari para korban itu belum dikembalikan. Orang melihat fisiknya saja pasti menduga itu senjata api. Ketika disalahgunakan, jangan dianggap remeh. Menguak tabir polemik yang menimbulkan korban. Sasaran setiap Rabu pukul 10:30 malam di Kompas TV. Saudara, masa buruh demo di depan gedung DPR RI Jakarta Pusat. Dan kebakaran depo Pertamina Pelumpang Koja Jakarta Utara. Informasinya api. Ketahui peristiwa teraktual yang terjadi di seluruh penjuru tanah air. Dan saudara, berikutnya kita akan pantau kondisi arus lalu lintas. Mari kita melihat CCTV di kawasan JPO Kuningan, Jakarta Selatan. Ikuti selengkapnya Indonesia Update, Senin sampai Jumat pukul 3 sore, live di Kompas TV. Kompas TV, Rumah Pemilu. Ya, terima kasih saudara, Anda masih bersama kami di Sapa Sosial, tentunya di Kompas TV Independen Terpercaya, bersama saya Gufran Lamataha. Saya ke Mas Dava lagi. Mas, tadi kan berbicara soal iklim dan juga kenapa bisa Earth Hour ini melakukan pemadaman selama 1 jam dalam 1 tahun. Nah, kalau kita berbicara mengenai durasi nih, 1 jam dalam 1 tahun ini kan boleh dikata sangat-sangat sedikit seperti itu. Sebenarnya seberapa besar sih dampak pemadaman elektronik yang tidak digunakan dalam 1 jam ini dalam 1 tahun? Oke. Jadi kalau dikata cuma sejam dalam setahun, ini sebenarnya bentuk kampanye, Kak. Ini sebagai acara seremonial, sebagai pengingat kita lagi bahwa di jam ini loh penggunaan listrik itu lagi tinggi-tingginya. Jadi ini sebagai pengingat, karena kan jam 20.30 sampai 21.30 sudah banyak masyarakat yang kembali ke rumah, kemudian menggunakan listrik lagi di rumahnya. Biasanya kan malam banyak alat listrik, lampu dinyalakan, listrik yang tidak terpakai digunakan, kipas angin yang tidak terpakai digunakan. Seperti itu, Kak. Jadi ini acara seremonial mengingatkan kita kembali kalau bumi ini tuh butuh bernafas juga. Bumi ini tuh butuh kita, begitu. Kalau ada pengguna listrik yang tidak terpakai, tolong dimatikan. Jadi kalau dikata apa sih bagaimana kontribusinya, apakah 1 jam ini cukup? Itu tidak, Kak, pastinya. Ini sebagai acara seremonial saja, karena pasti berpikir juga, ngapain juga saya harus matikan listrik begitu. Toh yang bayar itu pakai uang saya, pakai duit saya, bukan pakai duit kamu. Tapi di luar dari itu, kita harus sadar kalau misal penggunaan listrik itu kita dapatkan listrik itu tidak serta-merta langsung turun dari langit. Tapi kan ada fosil yang kita gunakan, ada bahan bakar, ada tenaga uap, air dan lainnya yang kita gunakan untuk menciptakan listrik tersebut. Kita juga tidak bisa salahkan, oh kalau begitu langsung saja ke PLN matikan. Nggak bisa, kan PLN ini sebagai penyedia jasa layanan listrik. Kita sebagai masyarakat, kita yang melakukan permintaan terhadap daya listrik tersebut. Jadi ketika daya listrik yang kita inginkan itu tinggi, otomatis PLN ini sebagai yang penyedia pasok listrik
pasti bakal memberikan yang banyak juga Kak. Oke. Tapi kalau Berarti kegiatan ini kan hanya sebagai simbolis atau seremonial saja. Sebenarnya di balik 1 jam itu ada banyak hal sebenarnya yang ingin kita sadarkan kepada anak muda. Salah satunya tentang iklim, bagaimana kasih bumi untuk kembali bernapas dari segala rutinitas manusia di atas muka bumi. Nah, saya kembali ke Mas Jabar lagi. Kalau berbicara soal iklim bumi ini, mungkin boleh kasih pandangan ke kita. Sebenarnya iklim bumi sekarang itu seberapa sakit nih dalam tanda kutip? Silakan Mas. Dari standar yang harusnya 1,5 itu udah hampir mencapai 1,5 peningkatan tingkatan kapasitas maksimal. Nah, apabila melebihi dari itu, peneliti pernah mengatakan bahwa es yang ada di kutub utara dan selatan itu bisa saja akan mencair, dan apabila mencair itu bumi akan tenggelam, dunia daratan dan lain-lain. Jadi kalau semisalnya dari kita sendiri yang tidak sadar bahwa penggunaan kita ini berlebihan dan mengakibatkan hal-hal seperti climate change dan lain-lain, ini yang kita rasakan setiap harinya. Nah, apabila hal tersebut, kita mau tinggal di mana? Di Mars? Nggak mungkin. Di sana tidak ada oksigen mungkin ya. Nah, jadi salah satu hal yang mungkin paling mudah kita laksanakan ya itu menghemat energi gitu. Dari yang saya bilang tadi, cas yang sudah tidak digunakan lagi sebaiknya ya dilepas saja. Boleh sampaikan harapannya apa, terus sekaligus ajak masyarakat Kota Makassar untuk berpartisipasi di kegiatan Earth Hour 23 Maret nanti. Ya, baik, untuk harapan saya pribadi untuk masyarakat adalah untuk tahun ini tema global sendiri Give an Hour for Earth itu berikan satu waktu untuk bumi, yang dimana mengambil 6 aspek prinsip manusia, yaitu ada sustainable, nature, entertainment, food, seni, dan juga olahraga. Jadi bukan cuma kita berbaur dengan lingkungan atau permasalahan sampah, tapi banyak hal yang bisa kita lakukan, termasuk olahraga. Itu adalah salah satu prinsip yang bisa mempengaruhi lingkungan sekitar. Nah, pesan saya adalah bahwa kemana-mana ingat sampahnya, jangan dibuang sembarangan, karena apabila kita yang membuang sampah, itu akan kembali lagi ke kita. Jadi harapan saya, semoga masyarakat ataupun anak-anak muda sekarang, milenial, Gen Z dan lain-lain, itu lebih sadar terhadap lingkungan, yaitu salah satunya hemat energi. Dan juga sampah plastik tadi. Benar. Ya. Mungkin langsung diinformasikan Instagram teman-teman dari Earth Hour Makassar, supaya masyarakat bisa langsung klik link untuk bisa join di kegiatan. Mungkin sebut Instagramnya boleh? Boleh. Untuk Instagramnya Earth Hour Makassar boleh @earthhourmakassar, EARTHHOUR Makassar. Oke. Berarti teman-teman sudah bisa langsung lihat kegiatannya dan tanggalnya di Instagram Earth Hour Makassar, dan juga saudara jangan lupa datang dan ramaikan juga ikut berpartisipasi di kegiatan Earth Hour Makassar tanggal 23 Maret ya. 23 Maret 2024, dan semoga kegiatannya sukses. Dan selain Earth Hour mungkin kegiatan-kegiatannya lainnya juga ikut sukses. Kolaborasi dengan pemerintah semakin kuat. Terima kasih Mas Dava dan juga Mas Junaidi, teman-teman dari Earth Hour Makassar sudah bergabung bersama kami di Sapa Sosial Kompas TV. Saya Gufran Lamataha mewakili kerabat kerja pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat pagi dan sampai jumpa.